Mbak, yang mau cek di motor. Oh iya mas, ini motornya. Iya mbak, ini motornya. Maklum mbak, motor harian jadi kotor. Nggak apa-apa mas, kelihatannya juga masih mulus kok. Sebentar ya mas, saya angkat telepon dulu. Halo? Gimana mbak? Sudah ketemu dengan saudara saya belum? Oh iya ini udah. Ya udah kalau gitu mbak, mending mbak cek dulu aja motornya. Iya ya. Bentar ya mbak, saya angkat telepon dulu. Iya ya mas. Halo? Gimana mas? Sudah ketemu dengan adik saya belum? Udah mas, dia sedang ngecek barangnya. Oh ya udah kalau gitu. Tapi nanti jangan bicara soal harga ya mas sama adik saya, soalnya dia nggak tahu. Oh, ya. Nanti uangnya saya transfer aja. Oke. Gimana mbak? Udah cocok belum? Kelihatannya iya mas, benar ya mas, saya angkat telepon dulu. Gimana mbak? Sudah cocok belum sama motornya? Iya sudah. Nanti soal harga jangan bilang sama kakak saya ya, soalnya dia nggak tahu. Sama pembayaran nanti transfer saja ke rekening saya. Kalau gitu saya minta nama rekeningnya ya. Oke mbak, saya kirim nomor WA ya. Loh, mbak, kok HP saya kamu ambil? Jangan transfer mbak, kamu ini mau ditipu. Hah? Maksudnya? Ada apa ini? Ini loh mas, masa mbak ini mencegah saya mentransfer uang pembelian motor itu? Hah? Mentransfer? Bukan gitu mbak, mas. Coba mas pikir, emang mas pernah memberikan nomor rekening ke mbak ini? Belum. Itu juga yang mau kepikirkan. Lah kan motor itu bukan milik mas ini, saya mau transfer ke pemilik yang asli. Apa benar itu bukan motor kamu mas? Itu tuh motor aku mbak. Terus berapa mas mau jual motor itu? Aku mau jual 20 juta net. Hah? 20 juta? Katanya 10 juta. Nah dari sini seharusnya kalian paham kalau kalian sedang bernegosiasi dengan penipu. Ya udah, ini HP kamu mbak. Lain kali hati-hati ya. Makasih mas. Aduh, mana mas tadi? Belum kembalian juga. Tolong. Ada apa mas? Ini mbak, aku bayar parkir, tapi tukang parkirnya malah menghilang. Waduh, pasti mas bayar pakai uang 100 ribuan ya? Kok mbak bisa tahu? Dia temanku mas. Kalau pegang uang 100 ribu, bakal pindah ke tempat yang aneh. Wan, tunggu Wan. Ya Jul, ada apa? Ini Wan, gaji kamu bulan ini. 100 ribuan. Jangan Jul, jangan kasih aku gaji. Kamu ini dikasih gaji malah nolak. Pokoknya aku gak mau. Pokoknya kamu harus terima. Aduh, si Iwan kemana? Kok malah menghilang? Tolong. Loh Wan, kamu kok pindah di atas pohon? Kamu sih, dibilangin jalan ngasih uangku 100 ribuan malah dikasih. Lah emang kenapa kalau ngasih dengan uang 100 ribuan? Aku bisa pindah ke tempat aneh seperti ini. Waduh, jadi itu sebabnya ya tadi kamu menghilang. Iya, yaudah deh. Besok aku jadi tukang parkir aja. Makanya dia jadi tukang parkir agar dapat uang receh, bukan 100 ribu. Waduh, terus sekarang gimana temanmu itu? Ya mungkin sekarang dia pindah ke tempat yang aneh. Terus kembalian parkirku gimana sekarang ini? Ya udah mas, nih biar aku ganti. Wah, makasih ya mbak. Iya mas, aku pergi dulu ya untuk mencari temanku. Ya. Aduh siapa ini? Maaf bang. Kurang ajar, enak tidur malah kamu tinding. Maaf bang, itu karena aku gak sengaja. Gak sengaja gimana? Jangan jelas-jelas kamu di atas perutku. Itu karena aku tiba-tiba pindah sendiri bang ke atas perutmu. Arah, ngelak aja kamu. Kamu tahu ini apa? Waduh, itu Iwan. Pasti tadi dia pindah di atas preman itu. Aduh bang, aku mau diapain bang? Masih tanya lagi, ya mau diajar lah. Jangan bergerak, kamu sudah dikepung. Wah, dikepung, jangan-jangan di sini ada polisi. Polisi? Mending aku kabur aja deh. Kamu nggak apa-apa Wan? Julia, iya nggak apa-apa. Tapi kok kamu yang datang? Itu karena tadi aku yang teriak. Oh, jadi kamu ya? Aku kira polisi beneran. Kalau polisi beneran, emang bisa datang tepat waktu. Ya juga ya. Yaudah Jul, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ada apa ini mas? Saya mau komplain.
kenapa gaji bapakku itu cuma segini? Tunggu mas, sebenarnya kamu ini anak siapa? Aku ini anak Pak Gunawan, OB di kantor ini. Tapi emang benar, gaji yang diterima bapak kamu itu emang segitu? Ya benar lah Mbak. Kalau enggak, kenapa aku datang ke sini untuk komplain? Mohon maaf mas, tapi di kantor kita tidak ada karyawan yang dibayar di bawah 1 juta. Walaupun seorang OB, pasti dibayar di atas 1 juta kok. Tapi buktinya apa? Setiap bulan bapakku cuma digaji 500.000. Coba telepon bapaknya, saya ingin mendengar langsung penjelasan dari bapaknya. Oke. Halo Pak, ini bos bapak mau bicara. Halo Pak, ini saya mau nanya, emang benar Bapak digaji 500.000? Oh iya Pak, saya akan mengusutnya sekarang. Gimana Mbak? Benar kan? Tunggu sebentar Mas, coba saya teleponkan sekretaris saya dulu ya. Halo Mun, tolong kamu datang ke parkiran sekarang ya, saya tunggu. Ada apa bos? Manggil saya ke sini. Akhirnya kamu datang juga Mun. Loh, siapa ini bos? Ini Mun, dia anak Pak Gunawan. Anak Pak Gunawan? Ngapain dia ke sini? Dia ini mau minta keadilan gaji bapaknya, makanya kamu saya panggil. Saya mau tanya Mun, kenapa gaji Pak Gunawan cuma 500.000? Ya salah Pak Gunawan sendiri bos. Dia itu nggak mau membuat rekening. Mbak, kok malah nyalain bapakku sih? Bapakku itu nggak tahu teknologi. Ya makanya mas saya salahin. Kenapa nggak bisa teknologi? Kamu ini ya? Udah, kita itu mau mencari solusi, bukan malah ribut. Emangnya kenapa Mun, kalau Pak Gunawan nggak punya rekening? Ya saya kerepotan dong bos kalau harus bayar cash. Lalu kenapa kamu bayar 500.000 Mun? Padahal standar gaji di perusahaan kita di atas 1 juta. Bos saya itu nggak pernah pegang cash banyak-banyak. Jadi ya udah Pak Gunawan saya kasih 500.000 aja. Dan sisanya akan saya transfer setelah Pak Gunawan membuat rekening. Mun, apa susahnya sih kamu ambil uang ke ATM biar bisa gaji bayar full? Saya sibuk bos ngurusin ini ngurusin itu. Jadi saya nggak sempet tuh pergi ke ATM. Asal kamu tahu ya Mun, kamu itu saya gaji untuk mengerjakan pekerjaan itu. Kalau kamu nggak bisa bayarkan, sini uangnya biar saya yang bayarkan semua. Maaf bos, semua uangnya sudah saya pakai untuk DP rumah. Mun, kamu tahu nggak uang yang kamu pakai itu uang siapa? Uang karyawan bos. Berarti kamu itu sudah menggunakan apa yang bukan hakmu. Iya, dasar koruptor. Maaf bos, saya hilaf. Saya nggak mau tahu. Pokoknya minggu depan uang itu harus ada. Kalau nggak, kamu saya pecat. Hah? Pecat? Tapi cuma dipecat aja kan bos? Tetap akan saya proses hukum kamu nanti. Untuk menjadi pelajaran bagi semua karyawan di kantor ini. Mas, aku kasih kamu uang 1 juta, tapi kamu harus membakar dulu uang ini. Hah? Bakar uang? Masa uang dibakar mas? Iya, bakar ini. Jangan mas, kalau uangnya buat aku aja gimana? Sebagai gantinya, aku bakar deh baju atau celanaku. Ya nggak mau lah, yang aku mau itu kamu membakar uang ini, bukan baju dan celanamu. Kalau gitu aku nggak mau mas, soalnya aku masih menghargai nilai dari uang itu. Kamu itu cuma gembel, sok-sokan menghargai uang. Mas, lebih baik aku itu nggak punya uang daripada harus mendapatkan uang dari hasil membakar uang. Hah? Miss, kamu itu kenapa sih? Kok mengetes orang dengan menyuruhnya membakar uang? Untung aja dia nggak mau membakar uang ini, Miss. Kalau dia mau, bakal rugi 1 juta kita. Itu tandanya dia orang yang menghargai sesuatu, Gun. Menghargai? Iya, Gun. Dan orang yang seperti itu yang kita cari untuk mengisi posisi manajer di kantor. Hah? Tapi kenapa sih, Miss? Kok kamu malah mencari orang miskin seperti dia? Di luar sana, Miss, masih banyak sarjana yang lebih layak daripada dia. Tapi, Gun, kamu tadi lihat kan kalau dia itu mempunyai kepribadian yang baik. Tapi, Miss, apa dia itu punya pengalaman untuk menjadi seorang manajer? Pengalaman itu bisa terbentuk seiring berjalannya waktu, Gun. Tapi kalau kepribadian yang baik itu sulit ditemukan. Oh, gitu ya, Miss? Iya, ya udah. Sekarang giliran aku ya. Maaf, Mas. Mas mau nggak kerja dengan saya? Hah? Kerja? Kenal aja enggak? Masa mbak langsung minta saya untuk kerja sama mbak? Ya nggak apa-apa. Masnya mau nggak? Ya kalau ada pekerjaan yang lebih baik dari ngemis, saya mau mbak. Tapi emang pekerjaannya apa mbak? Pekerjaannya itu menjadi manajer di kantor saya, Mas. Hah? Manajer mbak? Tapi emangnya saya cocok? Cocok kok, Mas.
Tapi saya itu nggak punya pengalaman, Mbak. Tenang Mas, pengalaman itu bisa dipelajari. Tapi kalau karakter yang baik seperti Emas belum tentu ada di setiap orang. Baik-baik, Mbak, saya mau. Sebenarnya aku pemilik perusahaan ini, tapi aku lagi menyamar menjadi OP untuk mengetes calon karyawan. Mas, kalau buang sampah jangan sembarangan dong. Emang kenapa? Kan kamu sedang nyapu. Jadi sekalian dong kamu yang buang. Kan kamu tugasnya cleaning service. Emang benar Mas, saya cleaning service. Tapi kalau buang sampah itu kan ada tempat sampah. Kamu tahu nggak aku ini siapa? Aku ini calon manajer di perusahaan ini. Bisa-bisa nanti kalau aku diterima di sini, kamu saya pecat loh. Aduh, tuh kan, mapku jadi jatuh. Kok ada orang macam itu melamar jadi karyawan saya? Pusing. Gimana sih Mbak? Kalau nyapu yang bener dong, jangan sampai ada debunya. Maaf Mas, yang namanya nyapu pasti ada debunya dong Mas. Dasar OP pinter ngeles. Kamu tahu nggak siapa aku? Emang siapa kamu Mas? Berani nanya kamu ya? Saya kan nggak tahu Mas, makanya nanya. Saya ini calon manajer di kantor ini. Masa sih ya kalau aku diterima, kamu akan aku pecat. Astagfirullah. Tuh kan, gara-gara kamu nyapu nggak bener, aku jadi jatuh. Perasaan saya sedang berhenti nyapu. Alah, udahlah, buang-buang waktu aja ngomong sama Opi. Lumayan dapat perhiasan. Permisi Bu. Ya Mbak, silahkan. Ini Bu, HP-nya jatuh. Tapi aku nggak punya HP, mungkin HP kamu kali. Bukan Bu, itu bukan HP saya kok, HP saya di kantor. Lagi pula, mereknya bukan Apple. Nah terus milik siapa dong? Biar Ibu bawa aja, mungkin nanti pemiliknya nyariin. Sudah Bu, saya permisi dulu mau interview. Oh iya, semoga berhasil ya. Mbak, ngapain kamu Opi masuk dan duduk di ruang direktur? Iya, atau jangan-jangan kamu mau ngaku aku jadi direktur ya? Kalau aku direktur memang kenapa? Direktur? Kalau kamu direktur, pasti ngimpi. Ini bos, dokumen yang bos minta. Oh iya, terima kasih. Sama bos. Bos. Hah? Bos? Bos, Ya benar, saya memang bos di sini dan saya sudah mempunyai calon untuk karyawan di sini. Selamat kepada kamu Mbak, karena kamu diterima di perusahaan ini. saya Bu, tapi saya cuma lulusan SMA. Tapi attitude kamu lebih tinggi dari 2 orang yang lulusan sarjana.